Assalamualaikum Bang Fahri. Suaranya bisa diperdengarkan Bang? Ya, Waalaikumsalam. Sehat Bang? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Kita tadi mungkin Abang juga mendengarkan apa yang disampaikan Bang Sahganda. Dan kalau kita bicara konteks keadilan, kan suasana keadilan ini kan menjadi ruhnya kita bernegara kan Bang. Dan saya kira sekarang rasa keadilan ini yang sangat mahal ya di berbagai negara. Jadi ada satu headline saya baca, ramai-ramai pemimpin dunia pada resign. Yang terakhir ya setelah Sri Lanka, ini Italia ya, Mario Draghi ya, yang kemudian resign, yang menunjukkan ini ada rasa ketidakpuasan ya, bisa jadi juga ada rasa keadilan yang tidak terpenuhi ya di masyarakatnya. Nah, saya juga ingin dengar komentar Bang Fahri nih terkait pembebasan HRS dan masa depan keadilan Indonesia. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, kepada para senior, teman-teman, ada dosen saya nih Pak Priyono, dan yang lain-lain tadi. Saya mohon maaf karena kami ini lagi sangat sibuk menyiapkan pendaftaran partai ini. Mohon maaf sekali. Dan ini hari kerja biasanya sangat berharga untuk persiapan. Sukses. Karena itu yang ngomong tuh Bang, katanya Gelora sukses semoga. Iyalah, kan pada ujungnya kan kita memang memerlukan satu advokasi politik secara real. Tapi saya menyambung saja tadi yang disampaikan oleh Pak Saganda. Saya kira teman-teman seperti Saganda itu sudah memahami dari A sampai Z dari persoalan bangsa kita ini. Kita sudah mengalami atau melakukan pembacaan yang komprehensif sebenarnya. Hanya saja memang di ujung kita memerlukan aktor-aktor yang baik. Nah, itulah sebabnya kita mencoba menggunakan momentum bebasnya HRS itu sebenarnya sebagai momentum rekonsiliasi. Dan kami juga sebisa mungkin tidak lagi menyeret HRS kepada politik yang terlalu praktis. Jadi saya ingin menggarisbawahi kalimat terakhir dari HRS yang diulang-ulang menurut saya itu cukup menarik gitu. Beliau mengatakan bahwa pembebasan saya tidak merupakan transaksi atau ada jasa dari partai politik atau kekuatan politik tertentu. Jadi menurut saya itu adalah penegasan dan keinginan dari Habib Rizik bahwa dia ingin berada di tengah sebagai rekonsiliator bagi kekuatan-kekuatan umat dan bangsa kita. Nah, itulah sebabnya menurut saya pesan inilah yang harus kita tangkap. Bagaimana kita menjadikan momentum terpenting bagi bangsa kita itu adalah rekonsiliasi. Gitu. Dulu waktu Pak Jokowi memulai periode kedua, kami termasuk yang mengusulkan kepada beliau agar mengakhiri konflik dan perpecahan akibat 2 kali pemilu yang memaksa kandidatnya cuma 2. Gitu, sehingga mengajukan ide rekonsiliasi. Mesti sayangnya bahwa ide rekonsiliasi itu tidak tertangkap utuh gitu. Tertangkap bahwa Prabowo dan Sandiaga Uno masuk ke dalam kabinet, tapi pesan bahwa 2 orang itu harus menjadi aktor rekonsiliator itu tidak terjadi. Ya. Paling tidak dalam kasus AS, mereka tidak bisa meyakinkan pemerintah bahwa tidak perlu menjadikan Habib Rizik sebagai musuh, ya, yang dipersonalisasi secara berlebihan. Nah, hal-hal yang gagal pada masa lalu tentu tidak harus kita ulangi kegagalannya. Karena itu sebenarnya kita perlu memang nanti Pak Maknur duduk secara lebih baik untuk memikirkan bagaimana platform besar rekonsiliasi itu dapat kita hadirkan sebagai bagian dari politik kita di
pemilu yang paling penting nanti. Karena dunia sedang kacau, negara bangsa berperang, blok-blok baru muncul, ya kan, predator-predator ekonomi, kaum kapitalis yang mengambil untung, menyebar kemana-mana, hasrat rendah dari manusia itu muncul di mana-mana. Nah, kekuatan-kekuatan besar, termasuk Indonesia sebagai global aktor yang bisa diandalkan karena memang negara kita cukup besar untuk menjadi pemimpin dalam percaturan global, harus juga bersatu supaya kita tidak menjadi korban paling tidak dari adanya dinamika internasional yang tidak menguntungkan bagi kita sekarang ini. Jadi saya lebih melanjutkan calling terakhir dari Pak Saganda tadi, karena ya jarang-jarang juga Saganda ini kan agak rekonsiliator berpikirnya kan, ngajak Ibu Mega lebih moderat dan sebagainya. Itu luar biasa itu Saganda, biasanya perang aja bawaannya itu kan. Sekarang alhamdulillah udah bagus ini. Jadi kita tinggal duduk konferensi meja bundar aja nih Pak Saganda, supaya kita betul-betul bisa di hari-hari ke depan ya, kita bisa betul-betul membangun kekuatan rekonsiliasi yang besar, dan dengan itu juga kita bisa memenangkan pertarungan melawan kelompok yang memang tidak mau negara ini berdamai, negara ini bersatu, negara ini rekonsiliasi sebagaimana pembentukannya. Indonesia ini kan kalau tanpa rekonsiliasi mana mungkin terbentuk negara aneh kayak begini. Ya kan, 17.000 pulaunya, ribuan bahasa, ribuan budaya, berbagai agama, berbagai latar, ribuan pulau ya kan dipisah-pisah, tapi bisa gabung dalam satu nation state. Itu kan aneh sebenarnya. Tapi keanehan itu memang ada story yang luar biasa yang harus ceritakan kembali sebagai cara kita untuk bersatu di masa depan. Mungkin itu saja Pak Maknur. Saya mohon maaf, Pak Maknur kritik saya, katanya abang sekarang terlalu bijak. Tenang aja, ada waktunya bijak, ada waktunya tidak bijak gitu ya. Dalam perang kita nggak bijak, tapi ini kan belum perang ini Pak Maknur ya, kita santai aja gitu. Jadi saya mohon maaf karena kita dengan teman-teman membangun kekuatan politik nampak seperti partisan, tapi nggak ada cara lain. Kita harus menyongsong kekuatan ya kan, civis pacem parabellum kan. Kalau kita mau damai ya siapkan perang kan, kira-kira begitu. Nah, ini yang kita lakukan gitu Pak Maknur. Mungkin itu aja. Ya, saya kira ada juga pertanyaan tadi dari bukan pertanyaan ya, pernyataan dari Bang Saganda itu meminta Bu Mega itu datang ke Habib itu bukan untuk rekonsiliasi Bang, untuk melawan oligarki tetap Bang. Ya kan maksudnya itu kan gini, itikat baik kan begitu aja kan, itikat baik dan itikat tidak baik. Kalau Bu Mega adalah simbol dari itikat baik, apapun latar belakangnya, ya kan, apapun budaya, kultur dan agamanya dalam negara, bertemu dengan orang yang punya itikat baik, itu adalah rekonsiliasi menghadapi kekuatan yang tidak baik. Sebab satu bangsa memang pasti punya musuh. Ya musuh selalu ada, cuman kan kita nggak bicara musuh dulu sekarang. Kita bicara rekonsiliasi dulu, rekonsiliasi di antara kekuatan baik-baik ini gitu. Saya kira itu aja yang penting. Kalau orang semua ngaku baik, kenapa nggak bisa bersatu? Kalau nggak bisa bersatu, berarti ada masalah kan gitu. Saya kira itu Pak Maknur. Ya, ada yang mensoroti nih Bang Fahri terkait mengenai Habib dengan aktivitasnya yang tidak pernah berhenti amar ma'ruf nahi mungkar ya, meskipun di penjara juga kan ada informasi Habib juga di situ sering memimpin sholat berjamaah dan sebagainya. Dan ketika dibebaskan ini banyak orang yang senang dan ingin berjumpa, meskipun tadi pengacara mengatakan membatasi orang-orang yang ketemu ya, biarkan Habib melepas rindu dulu sama keluarga, dan kemudian harus berhati-hati karena persyaratan ini cukup ketat, persyaratan bersyarat Habib ini cukup ketat Bang Fahri. Bang Fahri melihat sebenarnya bisa nggak ke depan ini kalau seandainya rekonsiliasi ini mau dilakukan, misalkan Habib ini betul-betul dalam fase bebas bersyarat ini ya betul-betul dibiarkan bebas murni begitu, tanpa ada syarat, tidak boleh keluar kota dan sebagainya. Ya kadang-kadang yang kita susah hindari itu adalah ada elit, ada massa. Elitnya sudah berdamai, tapi massa belum berdamai. Makanya kita juga sebagai elit perlu semacam metode juga untuk
mentradisikan satu pengorganisasian bahwa kehendak baik dari elit untuk bersatu itu juga harus menciptakan massa juga yang punya kehendak ingin bersatu juga gitu. Nah mungkin saya tahu karena saya berkomunikasi juga dengan HRS melalui berbagai jalur untuk dengar pikiran beliau. Saya tahu beliau ingin sekali supaya kita ini tidak bertengkar gitu, tapi saya tahu juga ada yang menghalangi supaya tidak rekonsiliatif itu. Nah, pesan-pesan baik untuk bersatu itu menurut saya itulah yang harus difasilitasi gitu loh. Jangan dibalik-balik gitu. Ya kan seolah HRS itu tidak menghendaki persatuan. Jadi kalau beliau bilang misalnya dari mulut beliau revolusi akhlak, ya jangan diartikan sebagai partisan gitu loh. Jadi tolong artikan itu sebagai kepentingan bersama supaya semua orang bisa menangkap itu karena masalah ini adalah masalah bersama. Gitulah yang saya kira perlu interpretasi. Ya kan, kita juga pernah bertanya langsung kepada orang-orang yang kita sebenarnya nggak ingin begitu, tapi di lapangan lain ya kan. Ini harus disiasati dong, jangan kemudian elit pasrah, ya kan ini Prabowo Sandi udah masuk kabinet, tapi pasrah dengan pembelahan di tingkat massa. Lu bagaimana orang pemilunya cuman mereka berdua kok isi kotak suara, isi kartu suaranya, kok nggak bisa berperan untuk rekonsiliasi. Nah ini yang harus diperbaiki ke depan saya kira. Baik, terima kasih Bang Fahri. Seluruh narasumber sudah menyampaikan paparannya.